Halo para sobat bioproses, selamat berjumpa di dalam seri Jalan-Jalan Kepo. Dan dalam serial yang pertama ini kita akan keliling teknik kimia UGM untuk melihat limbah yang dihasilkan di laboratorium dan bagaimana instalasi pengolahan limbah di lingkungan laboratorium Departemen Teknik Kimia UGM. Yuk! Halo, sekarang kita berada di depan laboratorium teknik pangan dan bioproses. Yuk kita lihat ke dalamnya untuk melihat bagaimana mereka mengelola limbah. Oke, ini ada tulisan safety first di depan laboratorium. Ini artinya semua yang ada di lab ini harus mengikuti prosedur safety termasuk pengolahan limbah. Ini adalah tempat penampungan limbah di laboratorium teknologi teknik pangan dan bioproses. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tempat limbah dengan klasifikasi yang ditentukan oleh departemen. Nah, dari sini nanti ini akan diangkut ke tempat pengolahan limbah di belakang gedung teknik kimia. Yuk kita lihat seperti apa pengolahan limbah di Departemen Teknik Kimia UGM. Ini kita sedang menuju ke tempat pengolahan limbah di Departemen Teknik Kimia UGM. Lorong ini namanya adalah lorong US yang menghubungkan gedung utara dan gedung selatan. Lalu tempat pengolahan limbah itu berada di sebelah baratnya gedung utara. Nah, ini di kampus teknik kimia yang indah ya. Di sebelah sana ada Kali Code. Nah, itu bangunan di belakang pagar hijau itu adalah bangunan pengolahan limbah kita. Ini adalah warung yang sangat ramai kalau masa sebelum pandemi ya, tapi ditutup sama sekali setelah pandemi. Dan sebetulnya sudah dibuatkan juga pengolahan limbah di sini. Seperti kita lihat di sini yang seperti bola berwarna hijau, ini adalah reaktor biogas yang digunakan untuk mengolah limbah cair dari warung ini. Kemudian dari reaktor biogas ini biogasnya direncanakan untuk dikembalikan lagi bisa digunakan di warung. Lalu effluentnya, cairan yang kadar organiknya sudah lebih rendah, akan dialirkan melalui pipa ke tempat pengolahan limbah teknik kimia yang berada di sebalik dinding berwarna hijau di sebelah sana. Gambaran rancangan dari reaktor biogas yang baru saja terlihat tadi adalah seperti yang digambarkan di dalam halaman ini. Jadi reaktor biogas ini akan melayani grey water yang berasal dari tempat cuci tangan maupun tempat cuci piring dari kantin yang ada di belakang teknik kimia UGM. Kemudian biogasnya nanti direncanakan dikembalikan lagi untuk digunakan di dalam kantin. Kemudian keluar dari reaktor biogas ini cairannya masih mengandung senyawa organik yang mungkin masih cukup tinggi sehingga belum boleh langsung dibuang ke Sungai Code yang berada di sisi barat dari reaktor ini. Jadi tadi cairan keluar dari reaktor biogas masih harus ditampung di dalam penampungan sementara untuk stabilisasi dan memisahkan padatan-padatan yang kemungkinan terikut. Kemudian dari sini dialirkan melalui pipa ke unit pengolahan limbah yang sudah ada di halaman belakang Departemen Teknik Kimia UGM. Step yang pertama adalah akan diolah lagi di dalam reaktor anaerob yang ada di sana, bercampur dengan limbah cair organik dari laboratorium di lingkungan Departemen Teknik Kimia UGM. Kemudian masuk ke dalam kolam tangki-tangki aerob yang dilengkapi dengan unit aerator yang disebut microbubble generator. Kemudian akhirnya limbah sisa air yang sudah sangat berkurang kadar organiknya akan masuk ke kolam eceng gondok untuk dijernihkan, dibersihkan lebih lanjut dengan absorpsi oleh akar-akar eceng gondok di sana. Dan kemudian akhirnya cairan dari kolam eceng gondok akan keluar untuk masuk ke saluran drainase di tepi jalan baru yang ada di belakang Departemen Teknik Kimia UGM. Ini adalah tempat pengolahan limbah
yang mengolah limbah-limbah laboratorium dari Departemen Teknik Kimia UGM. Jadi unitnya ada di belakang sini. Yuk kita lihat apa aja yang ada di dalamnya. Ini ada tangki-tangki di dalam bangunan penyimpan di sini. Ini adalah tangki penampungan sementara. Jadi limbah dari laboratorium akan masuk dulu ke salah satu tangki ini sesuai dengan kategorinya. Lalu dari sini akan masuk ke kolam anaerob yang kemudian nanti akan ke pengolahan secara aerob. Mari kita lihat unit selanjutnya setelah penampungan di sini. Di bawah beton ini adalah tempat pengolahan secara anaerob. Ini nggak kelihatan ya, mohon maaf, mohon diabaikan, ini berantakan, udah lama nggak dibersihin ya, sejak pandemik belum ada kerja bakti. Lalu dari sini nanti cairan keluar dari anaerob akan masuk ke pengolahan secara aerob. Ini adalah tangki-tangki pengolahan secara aerob menggunakan teknologi microbubble generator sehingga tidak memerlukan tempat yang besar gitu ya. Ini kita lakukan secara seri, ada 2 seri dan paralel. Jadi proses yang dilakukan bisa sangat efisien untuk membersihkan sisa cairan yang keluar dari bak anaerob. Microbubble generator adalah alat untuk aerasi, yaitu untuk menggelembungkan oksigen atau udara di dalam air dengan efisiensi yang tinggi, dalam arti kebutuhan energinya hemat dan jumlah oksigen yang bisa dilarutkan maksimal dalam suhu tertentu. Nah, alatnya sendiri sangat sederhana seperti ini. Alat ini dikembangkan oleh grup riset mekanika fluida di Departemen Teknik Mesin dan Industri bersama Dr. Din Darlianto dan kawan-kawan. Bentuknya kecil, hanya kira-kira segenggaman tangan. Bagian dalamnya ini merupakan kombinasi dari aliran fluida yang cepat dan celah yang sempit atau orifice yang bisa di-create dengan beberapa skema seperti yang terlihat di dalam slide ini. Kemudian karena akibat ada aliran fluida yang dengan kecepatan tinggi melalui celah yang sempit, akan terjadi vakum di dalam alat ini sehingga udara akan terhisap masuk dan kemudian didorong oleh cairan yang mengalir di dalamnya, sehingga akhirnya udara akan pecah menjadi gelembung-gelembung yang sangat kecil. Karena ukuran gelembungnya sangat kecil, maka efisiensi pelarutan oksigennya juga sangat bagus. Nah, kira-kira nanti bentuknya seperti ini, bisa terlihat di dalam slide ini bahwa gelembung udara yang terbentuk itu ukurannya dalam skala mikron, sehingga sangat kecil. Demikian tadi sesi jalan-jalan kepo di seputar instalasi pengolahan limbah Departemen Teknik Kimia UGM. Untuk penjelasan yang lebih detail tentang proses anaerob, nanti ada video tersendiri. Kemudian juga tentang proses aerob, proses aerasi, itu juga ada video tersendiri yang bisa Anda cermati jika Anda ingin mempelajari hal-hal tersebut dengan lebih mendalam. Sampai jumpa lagi di sesi jalan-jalan kepo selanjutnya.